Bab 236. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snowover atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, Watson tidak menyadari keterkejutan di hati Sylvan dan Antonio. Jika dia tahu, dia mungkin hanya akan tersenyum. Dia telah terpapar teknologi modern sejak dia masih kecil karena jiwanya modern. Penemuan-penemuan yang membuat zaman cukup lazim di dunia tempat dia tinggal bagi orang-orang saat itu. Saat dia melirik ke samping, Watson menemukan bahwa setiap wali kota, termasuk Lubin, terkejut dengan eskalator ajaib yang telah dia buat. Dia mengangguk puas dan berbalik untuk menghadapi penjaga yang berpatroli di tembok kota obor. Para penjaga tingkat perunggu itu tampak kelelahan. Baju zirah di tubuh mereka adalah barang-barang perunggu berkarat, dan beberapa di antaranya hanya tingkat besi. Mereka jauh lebih rendah daripada ksatria bulan hitam dalam hal kekuatan, perlengkapan, semangat, dan jiwa. Watson telah tinggal di kota bulan hitam dan tidak pernah keluar. Dia tidak tahu bahwa pertahanan kota-kota lain sangat tidak memadai. Dia selalu percaya bahwa kota bulan hitam tidak cukup kuat, dan dia ingin menawarkan kepada semua orang cincin harapan untuk dunia. Dia ingin warga di kota Black Moon menggunakan 3 permintaan mereka setiap hari untuk menduplikasi beberapa permata matahari dan bulan. Konsepnya sederhana, mulai dari administrator hingga pelayan, semua orang di kota Black Moon harus mencapai tingkat emas dan menjadi kultivator semua atribut. Saat dia menilai kota Torque, beberapa penjaga mengamati mereka dari sudut tembok. Mereka melihat lorong gua berwarna platinum di bawah kaki mereka. Dari mana kalian datang, bandit? Apa benda berkilau di tanah itu? Kelihatannya seperti jalan. Siapa yang mengizinkan kalian membangun jalan menuju pintu masuk kota Torque? Seorang penjaga mengangkat tombaknya dan berteriak kepada mereka. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, seseorang menamparnya. Seorang penjaga yang lebih tua di sampingnya menarik rekannya ke samping dan menatap Lubin di antara kerumunan dengan bingung. Wali kota Lubin, apakah itu Anda? Sebagai veteran Departemen Pertahanan Kota, dia telah melihat wali kota lebih dari sekali, jadi dia bisa mengenalinya sekilas. Namun, bukankah wali kota pergi ke kota Black Moon 2 hari yang lalu? Dia bahkan membawa banyak orang bersamanya. Mengapa dia tiba-tiba kembali? Siapakah orang-orang yang bersamanya? Dilihat dari pakaian mereka, mereka seharusnya bukan orang biasa. Bagaimana menurutmu? Lubin merapikan pakaiannya dan mengangkat kepalanya 45 derajat, menampilkan wajah yang berwibawa. Pertanyaan yang diajukan oleh prajurit itu benar-benar bodoh. Siapa lagi kalau bukan Lubin? Tentu saja, dia mengerti bawahannya. Siapapun akan terkejut melihat mereka karena mereka baru saja pergi sekitar 2 hari yang lalu. Jika bukan karena Watson, tidak ada teknologi di dunia itu yang dapat mengangkut seseorang ratusan kilometer jauhnya. Itu benar-benar wali kota. Wali kota sudah kembali. Cepat, buka gerbangnya. Saat para penjaga memanggil, seluruh kota obor dengan cepat mendidih karena kegembiraan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah tim yang terdiri dari 200 prajurit kavaleri menurunkan ketapel gerbang kota. Mereka berkuda keluar kota dengan kuda sambil mengangkat obor tinggi-tinggi. Seorang ksatria wanita gagah berani memimpin jalan, dan dia mengenakan baju besi merah menyala. Dia memancarkan aura seorang prajurit tingkat emas. Ketika dia datang ke sisi Lubin, dia turun dari kudanya dan berlutut dengan satu lutut dengan hormat. Rambutnya yang pendek dan berwarna merah tua bergoyang tertiup angin. Pemimpin ksatria obor, Elvira, memberi penghormatan kepada wali kota. Bangun, Lubin melambaikan tangannya. Ketika dia meninggalkan kota obor, dia memiliki banyak prajurit tingkat perak yang menemaninya. Namun, dia telah meninggalkan beberapa dari mereka karena kekhawatirannya tentang tikus iblis atau tikus penggigit emas. Elvira adalah salah satunya. Sebagai ahli tingkat emas kota obor yang terkenal, Elvira setara dengan pasukan. Setelah Elvira berdiri, dia mengangguk ke arah Lubin. Kemudian, dia melihat beberapa orang di samping Lubin. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan berambut ungu. Dia memiliki telinga runcing, yang merupakan salah satu ciri peri, dan dia tampak agak familiar. Seorang pria menarik lainnya dengan rambut pirang lembut berdiri di samping pemuda berambut ungu itu. Terakhir, seorang pria tua dan seorang pria muda dengan pakaian indah berdiri di belakang mereka. Keempat orang itu tidak penting. Orang yang paling penting adalah pria muda di tengah-tengah mereka. Dia tampak berusia sekitar 10 tahun. Posisi keempat orang itu tampaknya melindungi pria muda di tengah.
Dia tampak sebagai pemimpin kelompok itu, dan Elvira bertanya-tanya tentang namanya. Sebagai pemimpin para kesatria kota Obor, Ksatria Obor, Elvira sudah menjadi prajurit tingkat emas sebelum berusia 30 tahun. Semua orang di kota Obor memujinya sebagai seorang jenius langka dalam 100 tahun. Namun, ketika dia melihat beberapa orang di depannya, dia tidak dapat menebak kekuatan mereka. Selain pria yang sedikit lebih muda, yang jelas tidak sekuat dia, yang lainnya memancarkan aura yang tak terduga. Elvira, perkenalkan, orang-orang ini adalah tokoh penting dari perbatasan. Mereka adalah Lord Sylvan, bangsawan perbatasan, dan orang di sebelahnya adalah penyihir terhebat di kerajaan, Master Antonio. Sedangkan dua orang lainnya, satu adalah wali kota Fairy Town, dan yang lainnya adalah tuan muda termuda dari Blackmoon Castle. Lubin menunjuk orang-orang di sebelahnya dan memperkenalkan diri, dia sengaja tidak memperkenalkan Geran. Geran tidak mempermasalahkannya dan memperkenalkan dirinya sendiri. Saya sudah lama mendengar tentang Nona Elvira dari Tork Town. Reputasi prajurit tingkat emas Anda sudah ada sejak lama. Kekuatan Anda tidak hanya luar biasa, tetapi Anda juga cantik. Sungguh tidak adil bagi orang berbakat seperti Anda untuk tinggal di Tork Town. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik bekerja di kota saya. Oh, saya hampir lupa memperkenalkan diri. Nama saya Gran, saya wali kota Monty Town. Meskipun keempat kota perbatasan itu kekuatannya hampir sama, situasi di setiap kota itu unik. Fairy Town, misalnya, kuat karena terhubung dengan kaum perbatasan. Monty Town percaya pada kebebasan. Akibatnya, kelompok tentara bayaran dan mage guild adalah kekuatan paling kuat di Monty Town, bukan kekuatan dari kerajaan. Tork Town sedikit berbeda. Budaya khas Tork Town berkontribusi pada tingkat kohesi kota yang tinggi. Tork Knights adalah organisasi independen dari Departemen Pertahanan Kota. Semua orang senang menjadi anggota Tork Knights, dan pemuda kota mengidolakan Elvira. Dia seharusnya dilahirkan dalam keluarga rakyat jelata. Keluarga Campbell menghargai dia karena bakatnya yang luar biasa, dan dia kemudian diangkat menjadi anggota eksternal keluarga. Keluarga Campbell menghadiahi Lubin sebagai hasil rekomendasinya. Keluarga Campbell dan keluarga Ptolemy, keluarga Gran, selalu memiliki hubungan yang tegang. Gran telah berusaha memburu Elvira selama beberapa waktu. Itulah sebabnya dia mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Pangeran perbatasan dan penyihir terhebat kerajaan, serta dua wali kota. Elvira menarik napas dalam-dalam saat Gran menghitung dalam benaknya. Menurut wali kota Lubin, mereka yang ada di depannya mewakili 80% eselon atas perbatasan, serta para penyihir kerajaan. Bahkan orang-orang di perbatasan tahu status Antonio. Sebagai astrolog, mengapa begitu banyak orang penting berkumpul di pinggiran kota Tork? Dia merenungkannya ketika dia melihat Lubin berjalan ke sisi pemuda termuda di antara mereka. Tuan Muda Watson, terima kasih telah memprioritaskan pengembangan jalur dari kota Blackmoon ke kota Tork, katanya dengan ramah. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Anda atas nama semua orang di kota Tork. Kami akan mendukung semua pengaturan kota Blackmoon. Juga, Tuan Muda Watson, apa pendapat Anda setelah melihat kota Tork? Saya hanya akan mengatakan apa yang saya pikirkan. Pertama dan terutama, fasilitas Tork Town sangat menyedihkan. Kedua, para prajuritnya tidak cukup kuat, dan perlengkapan mereka tidak memadai. Saya dapat membantu Anda dengan itu karena saya telah memutuskan untuk membantu Anda. Saya berencana untuk memulihkan Tork Town secara keseluruhan. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan itu, Watson menjawab dengan tepat. Puji bagi kerajaan, dan pujian bagi Kastil Blackmoon. Kita harus merepotkan Tuan Muda Watson dengan pengaturan untuk itu nanti. Karena kita sekarang memiliki rute ke kota Blackmoon, mungkin Anda dapat tinggal di sini untuk sementara waktu, Tuan Muda Watson. Mungkin selama 10 hari hingga setengah bulan, Anda dapat mengubah kota ini dalam periode ini. Lubin tidak merasa sedikit pun kecewa setelah diejek. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Tork Town berantakan jika dibandingkan dengan Blackmoon Town yang megah. Lebih jauh lagi, Watson baru saja melambaikan tangannya dan entah bagaimana membangun jalan setapak. Tork Town akan makmur jika Watson dapat membantu mengubahnya. Dia tidak sabar menunggu Watson menghina Tork Town sedikit lagi. Semakin dia meremehkan mereka, semakin buruk kondisi Tork Town, dan semakin banyak area yang bisa dia perbaiki. Apakah kamu berani mengatakan hal-hal seperti itu, Lubin? Gran dan Andre,
yang berdiri di dekatnya, mengerutkan bibir. Apa yang akan terjadi pada Monty Town dan Fairy Town jika Watson tetap tinggal di Tork Town? Lubin dengan keras menuduh Watson mencuri belum lama ini. Dia tampak tidak tertarik pada Black Moon Town saat itu. Namun, sepertinya dia telah berubah pikiran, dia tiba-tiba tidak tertarik pada kekayaan yang hilang. Ekspresinya berubah terlalu cepat. Grant jauh lebih marah daripada Andre. Dialah yang telah berteman dengan Watson dan setuju untuk menjadi sekutu kota Black Moon. Mengapa Lubin harus bertarung dengannya? Grant terus berkata, Lubin, menurutku kota Tork cukup bagus. Kamu bahkan memiliki prajurit tingkat emas yang kuat seperti Nona Elvira. Sebagai wali kota Monty Town, aku sudah sangat iri padamu. Kami hanya memiliki tentara bayaran, dan mereka akan melarikan diri saat ada tanda bahaya pertama, terbukti ketika seekor binatang ajaib masuk ke kota beberapa waktu lalu. Menurutku, tidak perlu ada perbaikan lebih lanjut di kota Tork. Lebih baik membiarkan Tuan Muda Watson pergi ke kota Monty. Grant, berhentilah membohongiku. Kudengar kamu membeli sejumlah besar material dari Kastil Black Moon. Sekarang kamu menjalani kehidupan yang nyaman. Selain itu, apa bagusnya kota Tork? Tembok kota terlalu rendah, tingginya hanya lebih dari 10 meter. Gundukan acak apapun akan lebih tinggi dari itu. Para prajurit yang bertugas berpatroli bahkan tidak memiliki baju besi yang layak. Belum lagi para ksatria, mereka tidak berguna. Bahkan tikus penggigit emas dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Lubin buru-buru membantah kata-kata Grant. Namun, seseorang memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Wali kota Lubin, sudah cukup. Apakah Anda begitu tidak senang dengan kota obor dan para ksatria kita? Elvira lah yang angkat bicara. Dia tampak kesal. Dia telah menjadi pemimpin yang berdedikasi. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras meskipun faktanya dia memiliki sedikit jasa. Dia tidak tahu Lubin akan melihatnya seperti itu. Bahkan orang-orang dari kota lain ingin mempertahankannya. Lubin, di sisi lain, telah meremehkannya. Bahkan jika dia adalah pria yang sombong, dia seharusnya tidak mengatakan kata-kata jahat seperti itu. Apa masalahnya, Elvira? Kurasa kau salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Ekspresi Lubin sedikit canggung. Ia sengaja berpura-pura sedih agar Watson bisa membangun kembali kota itu, tetapi ia lupa mengatur kata-katanya. Wali kota Lubin, kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Elvira menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi serius. Ia mendekati Watson, mencabut pedang dari pinggangnya, dan mengarahkannya ke ujung hidungnya. Namamu Watson, kan? Wali kota hanya menghina Tork Town karena kata-katamu. Aku tidak peduli siapa dirimu atau mengapa wali kota begitu baik padamu. Tork Town adalah tempatku dibesarkan. Semua orang di sini bekerja keras untuk mencari nafkah, dan sulit mendengar orang luar meremehkan mereka. Jadi, aku ingin menantangmu untuk berduel. Jika aku menang, kau bebas pergi. Tork Town tidak membutuhkan bantuan dari orang-orang sepertimu. Elvira adalah seorang ksatria, jadi ia tidak bisa marah pada Lubin. Jadi, ia melampiaskan amarahnya pada Watson. Duel. Nona, apa Anda serius? Watson menatap Elvira, yang berambut merah pendek dan mengenakan baju besi tebal dengan ekspresi aneh. Ya, saya serius ingin berduel dengan Anda. Meskipun Anda masih anak-anak dan saya tidak seharusnya menindas Anda sebagai seorang ksatria, ini terkait dengan kejayaan kota obor. Mohon maafkan saya karena menolak untuk mundur. Elvira mengangkat lengannya, memegang bilah pedang yang diarahkan ke hidung Watson. Orang-orang di sekitarnya terdiam ketika mendengar komentarnya, termasuk Sylvan dan Antonio, yang menatapnya dengan simpati dan kekaguman. Sylvan, khususnya. Dia pernah menghadapi Watson sekali sebelumnya di Gunung Salju Dragonspin, tetapi dia kalah. Watson hanyalah seorang prajurit dan penyihir tingkat emas saat itu, tetapi dia telah memasuki tingkat platinum sejak saat itu, bahkan dia tidak tahu seberapa kuat Watson sekarang. Lubin juga bereaksi. Dia melangkah di depan Elvira dan menarik pedang di tangannya. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia menegurnya. Apa yang kamu lakukan, Elvira? Tuan Muda Watson adalah tamuku. Angkat pedangmu ke arah tamu. Apa etiketmu sebagai seorang bangsawan? Kurasa orang ini bukan tamu. Elvira menatap Lubin tanpa ragu. Di kota obor, dia tinggal di rumah tangga rakyat jelata. Orang tuanya tidak terlalu berbudaya, tetapi mereka telah mengajarkannya bahwa kebajikan terbesar seseorang adalah melakukan hal yang benar sejak usia muda.
Itu membantunya membangun kepribadian yang kuat. Dia yakin bahwa dia benar, dan apapun yang dikatakan Lubin, dia tidak akan berubah pikiran. Elvira, aku yakin kau tidak lagi ingin memimpin Ksatria Obor. Apakah menurutmu aku harus memecatmu jika kau terus bersikap sembrono? Lubin mengangkat tangan kanannya seolah hendak menyerang. Elvira hanya berdiri di sana dengan tenang memperhatikan semuanya, bahkan tidak ada sedikit pun kecemasan di wajah cantiknya. Wali kota, aku membela kehormatan kota Obor. Silakan minggir, aku tidak peduli bagaimana kau menghukumku setelah pertengkaranku dengan anak itu. Lubin terkejut dengan pernyataan Elvira dan kehilangan kata-kata. Antonio tersenyum dan berkata, wanita muda yang tangguh. Aku mengerti perasaanmu, tidak seorang pun boleh dicemooh, terutama saat mereka adalah seorang kesatria yang perkasa. Kau bisa melawan muridku jika kau bersikeras. Aku bisa menjadi hakimnya. Aku menghargai kesabaranmu, Tuan Antonio. Kalau begitu, itu sudah diputuskan. Tunggu. Murid, siapa yang kau katakan adalah muridmu, Tuan Antonio? Elvira awalnya tersenyum penuh terima kasih pada Antonio, percaya bahwa dia adalah penyihir terbaik di kerajaan. Dia sangat bijaksana. Kemudian dia merasakan ada yang tidak beres. Antonio telah memintanya untuk melawan muridnya. Dia seharusnya tidak salah paham. Dia bukan murid Antonio, jadi itu berarti. Seolah menguji prediksinya, Antonio menunjuk Watson dan berkata, itu dia. Pemuda yang akan kau lawan adalah muridku. Pikiran Elvira berpacu, wajahnya memerah karena tidak percaya, dan tubuhnya bergetar. Meskipun batasnya jauh dari kota kerajaan, Elvira akrab dengan rumor tentang peramal itu. Tidak ada satupun pembudidaya di seluruh kerajaan yang tidak mengenal Antonio. Pria itu dikenal karena kemampuannya mendidik daripada kekuatannya. Lebih dari separuh muridnya telah mencapai tingkat platinum. Ada pepatah di kerajaan, bagaimana seseorang bisa membuktikan bahwa seseorang memiliki bakat luar biasa. Seseorang hanya perlu mendapat anggukan dari Antonio. Sayangnya, Antonio telah tinggal di kuil bintang dalam beberapa tahun terakhir dan tidak lagi menerima murid. Bahkan jika seorang bangsawan besar mendatanginya untuk bertemu, itu akan sia-sia. Antonio telah secara tak terduga melanggar perintah itu. Elvira tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Watson dari atas ke bawah saat dia merenungkannya. Watson, pikirnya, tidak tampak istimewa, selain dari fakta bahwa dia tampan di usia yang begitu muda. Dia tidak mengerti mengapa wali kota Lubin memperlakukan Watson dengan sangat sopan dan mengapa peramal itu menyukainya. Dia merasa jijik ketika menyadari apa yang telah terjadi. Jika Elvira hanya ingin berduel dengan Watson untuk melindungi martabat kota Torque dan mengusir Watson, maka dia punya alasan lain untuk berduel. Dia pasti bertindak sombong karena tuannya atau bangsawan ayahnya. Seorang elit generasi kedua yang kaya bukanlah hal yang aneh di kota Torque. Itulah tipe orang yang paling dia benci. Dia telah menyebut kota Torque dengan santai dan memanfaatkan fakta bahwa tuannya adalah Antonio. Watson, menurut pendapatnya, adalah orang seperti itu. Nona, tampaknya Anda sangat memusuhi saya. Jika itu karena apa yang baru saja saya katakan, maka saya harus minta maaf. Saya tidak bermaksud meremehkan kota Torque. Watson tampak tak berdaya sambil mengangkat bahu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan Anda telah berbicara dengan mereka. Apa bedanya meminta maaf setelah mengatakannya dan mengakui kesalahan setelah membunuh seseorang? Lalu apa yang kau inginkan? Torque Town punya tempat untuk duel. Ikuti aku. Elvira mengakhiri pidatonya dan berbalik untuk memasuki Torque Town. Akan lebih bagus jika Watson tidak menjelaskan, tetapi dia menjadi lebih marah setelah dia menjelaskannya. Apa maksudnya ketika dia mengatakan yang sebenarnya? Dapat diterima jika Watson dengan sengaja mengabaikan Torque Town. Bagaimanapun, itu bukan seluruh kebenaran. Jika Watson mengatakan yang sebenarnya, bukankah itu menyiratkan Torque Town tidak cukup baik? Itu membuat Elvira, yang lahir dan dibesarkan di Torque Town, percaya bahwa kota itu tidak seburuk itu, jadi dia memutuskan. Dia pasti akan memberi Watson pelajaran berharga tentang menekan kesombongannya nanti. Watson tidak punya pilihan selain mengikuti Elvira saat dia berjalan ke kota. Ini sepenuhnya salahku, Tuan Antonio, karena tidak mendidik bawahanku dengan baik. Aku telah gagal dalam tugasku sebagai wali kota Torque Town. Wajah Lubin tampak sedih saat dia melihat keduanya berjalan pergi. Elvira adalah wanita yang keras kepala,
tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa Elvira akan sekeras kepala itu. Tidak apa-apa jika Watson menang. Namun, jika dia kalah, bukankah Black Moon Town akan terlihat buruk? Bagaimana jika dia terluka lagi? Lubin tidak akan pernah berani membayangkan pemandangan seperti itu. Tidak mudah baginya untuk diberi kesempatan membantu Torque Town berkembang, tetapi Elvira telah merusaknya. Dia benar-benar ingin menarik perhatian Elvira dan menegurnya jika mereka tidak mengundang tamu-tamu terhormat itu. Jangan salahkan dirimu sendiri, Wali Kota Lubin. Duel itu dapat membantu meningkatkan hubungan mereka dan mengurangi ketegangan. Aku sudah lama tidak ke Torque Town. Anggap saja itu sebagai pengalaman yang menenangkan. Lubin, pergilah buat pengaturan yang diperlukan. Kita tidak bisa tergesa-gesa karena duel itu menyangkut kota Black Moon dan guruku, Antonio. Lebih baik jika semua orang di kota Torque melihatnya, Sylvan berkomentar lembut. Konsepnya sederhana, Watson pasti akan memenangkan duel itu. Lebih baik membiarkan seluruh kota Torque melihatnya dan mempublikasikan kekuatan kota Black Moon. Itu akan memudahkan penduduk kota Torque untuk menerima masalah menjadi kota afiliasi dan mendapatkan keuntungan dari keadaan itu. Dia yakin Watson juga akan berterima kasih padanya. Lubin kesal. Senang rasanya membiarkan Elvira melawan Watson, tetapi seluruh kota harus menyaksikannya. Mudah dibayangkan betapa kecewanya warga kota Torque jika mereka kalah. Akan lebih buruk lagi jika mereka menang. Kota Black Moon tidak akan dalam suasana hati yang baik, jadi tidak akan mudah baginya apakah dia akan menang atau kalah. Selain itu, Grant telah menertawakannya dengan gembira sejak awal. Dia mengomentari kehebatan kota Torque dan bagaimana mereka memiliki bakat untuk bersaing dengan Tuan Muda Watson. Ia bahkan mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi di Monty Town dan betapa ia iri dengan Torque Town. Ia merasa kesal karena kata-kata itu dimaksudkan untuk mengejeknya. Baiklah, kurasa begitu. Kebetulan saja aku belum pernah bertarung sungguhan dengan siapapun sejak aku naik ke tingkat platinum. Yang bisa kuharapkan hanyalah ini akan segera berakhir. Aku akan dapat memperbaiki kota setelah duel berakhir. Setelah Torque Town, masih banyak tempat yang perlu kubuat jalan. Mereka telah berada di Torque Town selama sekitar 1 jam. Watson dan Elvira hanya perlu memutuskan siapa yang akan menang secara diam-diam, menurut rencana Watson. Akhirnya, Lubin menggunakan peralatan pengeras suara ajaib di balai kota. Ia mengumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa para elit Black Moon Town akan menghadapi Elvira di arena bundar dalam 1 jam. Berita itu mengguncang seluruh masyarakat hingga ke intinya. Elvira memegang posisi tinggi di Torque Town, belum lagi betapa semua orang memujanya. Setidaknya 90% penduduk mencintainya. Ketika mereka mendengar bahwa duel itu melibatkan Elvira, orang-orang berlarian menuju arena, banyak toko bahkan tutup. Watson mengerang dan melihat sekeliling ke tempat yang ramai itu. Dia memilih untuk berjalan-jalan sendirian di sekitar Torque Town karena belum waktunya untuk duel. Dia akan dapat merenovasi kota dengan lebih mudah jika dia mengetahui secara spesifik daerah tersebut. Struktur Torque Town jelas tidak sekuat yang ada di Black Moon Town. Di luar tempat tinggal, bebatuannya berlapis besi. Beberapa rumah terbuat dari lumpur dan kayu dan rapuh. Bekas gigitan tikus di dinding rumah adalah konfirmasi akan hal itu. Watson mengetahui bahwa segerombolan tikus penggigit emas telah menyerbu Torque Town. Dinding-dinding itu sama tidak berbahayanya dengan tahu di depan tikus-tikus itu. Satu-satunya hal yang aneh adalah, terlepas dari jenis rumahnya, obor digantung di bawah atap untuk menjamin bahwa ada cukup cahaya di malam hari. Desainnya brilian. Banyak orang yang telah meninggalkan apartemen mereka mengambil obor dari bawah atap. Mereka membawanya ke arena setelah menyalakannya. Itu, tampaknya menjadi metode mereka untuk menunjukkan dukungan mereka. Setelah melihat bangunan-bangunan di sampingnya, Watson mendongak dan melihat ke kejauhan. Watson menatap ke atas dan ke kejauhan setelah menatap gedung-gedung di sampingnya. Bangunan-bangunan di Torque Town rentan. Balai kota, fasilitas penelitian, dan markas besar Torque Knights semuanya terletak di tengah. Di luar terdapat halaman para bangsawan. Di pinggiran, terdapat perumahan campuran untuk rakyat jelata dan orang miskin. Ada perbedaan yang jelas pada pandangan pertama. Arena melingkar berdiri di antara distrik bangsawan dan balai kota. Arena itu memiliki sejarah selama beberapa dekade. Lebih dari separuh perayaan Torque Town diselenggarakan di sana setiap tahun. Watson akan membutuhkan waktu 20 menit untuk berjalan kaki dari pintu masuk kota ke arena melingkar.
Dia memperkirakan waktu dan memutuskan sudah waktunya baginya untuk pergi. Semakin dekat dia dengan arena melingkar itu, semakin banyak orang yang dia lihat. Ketika dia mendekati pintu masuk, Watson menemukan 20.000 hingga 30.000 orang di depan bangunan besar bergaya Romawi yang meliputi ribuan meter persegi. Itu adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang di luar kota Blackmoon. Itu tidak semuanya, masih ada orang-orang dalam perjalanan ke sana. Sudah dengar, komandan kita akan berduel dengan seseorang. Aku ingin tahu siapa lawannya. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bertarung dengan komandan itu? Seorang gadis muda berpakaian seperti seorang ksatria bersandar di dinding arena melingkar. Dia memegang pedang panjang dan memiliki ekspresi antusias di wajahnya. Siapa yang peduli? Dia bukan tandingan komandan kita. Sudah waktunya untuk bertaruh. Bertaruh pada kemenangan Komandan Elvira di sisi kiri. Pasang taruhan Anda pada keberhasilan penantang di sebelah kanan. Peluang penantang saat ini adalah 1:100. Banyak orang berbicara satu sama lain. Beberapa orang bahkan mendirikan bilik taruhan di luar arena melingkar. Beberapa penduduk berkata, saya bertaruh 10 koin perak untuk kemenangan komandan. Saya bertaruh 1 koin emas. Itulah jumlah aset saya. Mereka berlari maju untuk memasang taruhan dan bersiap untuk membayarnya. Namun, mereka dihentikan oleh seorang penjaga setengah baya sebelum mereka bisa bergerak. Penjaga setengah baya itu memberi isyarat agar mereka tidak bingung, lalu dia menjelaskan secara rinci. Jangan bertaruh berdasarkan keinginan. Saya mendengar bahwa lawan memiliki latar belakang yang mengesankan. Dia adalah tuan muda kota Blackmoon. Apakah Anda tahu di mana kota Blackmoon? Kota Blackmoon? Tidak. Beberapa penduduk menggelengkan kepala serempak. Kota Blackmoon, atau Kastil Blackmoon, adalah kekuatan yang sedang berkembang di perbatasan. Hanya dalam beberapa bulan, dilaporkan bahwa kekuatannya telah tumbuh ke tingkat kota normal. Bukankah wali kota pergi 2 hari yang lalu? Di sanalah dia pergi. Tidak apa-apa jika Anda tidak tahu jumlah perbatasan dan penyihir teratas kerajaan, sang peramal. Kota Blackmoon terkait dengan 2 orang penting ini. Apakah kalian menyadari betapa kuatnya mereka sekarang? Ketika dia melihat keterkejutan di wajah para penduduk, penjaga setengah baya itu tampak senang. Dia tahu banyak tentang kota bulan hitam sejak dia dipilih sebagai penjaga 2 hari sebelum Lubin pergi. Dia adalah salah satu yang terpilih, dan meskipun dia tidak terpilih pada akhirnya, dia memiliki banyak informasi orang dalam. Aku memberitahu kalian semua ini karena aku menyukai kalian semua. Aku ingin kalian semua menghasilkan uang bersamaku. Orang-orang biasa tidak menyadari hal ini. Jangan menyebarluaskannya. Taruh uang kalian di kota bulan hitam untuk menang. Aku yakin kalian akan menghasilkan banyak uang. Penjaga setengah baya itu mendesak mereka dengan nada yang menyihir. Mereka yang mendengar kata-katanya menggertakkan gigi saat mereka berjalan ke rumah judi dan memasang taruhan mereka pada Elvira. Ayo bertaruh pada Nona Elvira untuk menang. Hei, kalian semua idiot. Bukankah aku sudah bilang untuk bertaruh di kota bulan hitam? Apa aku sudah bilang begitu tanpa alasan? Ekspresi penjaga setengah baya itu berubah. Siapa yang tahu kalau kalian berkata jujur? Bagaimana kalau kalian menipu kami? Para penghuni itu tidak bodoh. Mereka membalas dan meninggalkan penjaga setengah baya itu di sana, yang sempat frustrasi. Dia menggertakkan giginya dan mengambil sekantong uang dari sakunya. Kelihatannya ada banyak sekali uang, dan dia juga bertaruh pada Elvira. Karena kamu menyarankan orang lain untuk bertaruh di kota bulan hitam, kenapa kamu tidak bertaruh pada mereka saja? Suara yang agak kekanak-kanakan bergema di belakang pria itu, mendorongnya untuk bereaksi. Siapa kamu? Saat dia berbalik, pria itu melihat seorang pria muda dengan rambut coklat dan mata biru di belakangnya. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan memiliki senyum bodoh di wajahnya saat dia meliriknya. Dia tidak tahu anak siapa anak laki-laki itu, tetapi dia cukup menarik. Dia kemungkinan besar ada di sana untuk melihat pertempuran antara Komandan Elvira dan kota Blackmoon. Penjaga setengah baya itu berjongkok dan menepuk kepala bocah itu. Kau tidak mengerti, bocah kecil. Aku menyarankan yang lain untuk bertaruh pada kota Blackmoon, bukan karena penantangnya bisa menang, tetapi karena jika semua orang bertaruh pada Komandan Elvira, aku tidak akan bisa memenangkan uang. Bahkan jika aku memberitahumu itu pada usiamu, kau mungkin tidak akan mengerti. Kau harus pergi mencari orang tuamu. Mengapa Elvira pasti menang? Bocah itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak pergi.
Apakah kau dari kota obor? Penjaga setengah baya itu memandang anak di depannya dengan curiga. Semua orang di kota obor menyadari kekuatan Elvira, tetapi dia memutuskan untuk membiarkannya begitu saja karena orang di depannya masih anak-anak. Biarkan aku menceritakan sedikit tentang eksploitasi Komandan Elvira. Komandan Elvira mulai mengembangkan aura tempurnya ketika dia berusia 3 tahun. Dia bergabung dengan serikat profesional ketika dia berusia 5 tahun dan diberi gelar profesional tingkat besi. Dia bahkan mengecoh seorang penguji dewasa. Dia bergabung dengan tim petualang saat dia berusia 7 tahun dan seorang diri mengalahkan monster tingkat perunggu yang menakutkan. Itu adalah monster tingkat perunggu. Penjaga setengah baya itu menceritakan kisah itu seperti itu adalah harta keluarga, dan matanya berbinar. Segalanya menjadi jauh lebih mudah setelah itu. Komandan Elvira adalah seorang jenius yang bergabung dengan Departemen Pertahanan Kota. Dia mencapai puncak dan mendirikan Ksatria Obor. Komandan Elvira bahkan telah menembus tingkat emas dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat emas berusia 30 tahun bukanlah hal yang unik di seluruh kerajaan, tetapi dia masih seorang jenius. Saya berani menyatakan bahwa tidak ada elit tingkat emas di perbatasan yang dapat bersaing dengan komandan kita. Oh, Anda mungkin belum tahu nama panggilannya. Julukannya adalah Ratu Api yang tak terkalahkan. Dia sekuat itu. Anak laki-laki itu mengangkat alisnya. Meskipun dia mengklaim bahwa komandan itu kuat, ekspresi anak laki-laki itu aneh. Penjaga setengah baya itu bingung dengan itu. Seolah-olah anak laki-laki itu mengira kejadian itu adalah kejadian normal. Tepat ketika dia bertanya-tanya apakah keterampilan berceritanya tidak memadai, dia melihat anak muda itu berjalan langsung ke tempat taruhan dan memutar cincin di tangannya. Saya ingin memasang taruhan, katanya kepada bos, yang mendesak orang-orang untuk memasang taruhan mereka. Saya bertaruh bahwa individu dari kota bulan hitam akan menang. 1 juta koin emas. Berapa banyak koin emas? Begitu suaranya jatuh, tidak hanya bos gemuk yang telah menyiapkan tempat taruhan dan orang-orang yang telah memasang taruhan mereka, tetapi penduduk yang berdiri di pintu masuk arena juga mengalihkan pandangan mereka ke anak laki-laki itu. Seluruh arena menjadi sunyi. Adik kecil, berapa banyak uang yang kau katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Bisakah kau mengulanginya? Bos tempat taruhan menelan ludahnya saat dia menatap anak laki-laki di depannya. 1 juta dolar dalam bentuk emas. Kota obor harus membayar puluhan ribu koin emas dalam bentuk pajak dalam setahun. 1 juta koin emas dapat menutupi tagihan pajak kota obor selama 20 tahun ke depan. Bahkan dia, yang mengelola tempat perjudian, belum pernah melihat jumlah uang sebesar itu. Jumlah uang tertinggi dalam satu permainan hanya beberapa ribu koin emas. Dia menduga bahwa remaja itu telah menipunya atau bahwa dia salah dengar. Pemuda itu pasti bermaksud 100 koin emas, bukan 1 juta. Aku bilang aku ingin bertaruh 1 juta koin emas. Ada apa? Kata anak laki-laki itu lagi. Dia memang bermaksud 1 juta koin emas. Pemilik tempat taruhan merasa tercekik, diikuti oleh gelombang kemarahan. Dia dapat memastikan bahwa dia telah ditipu. Seluruh kota obor mungkin bahkan tidak dapat mengeluarkan begitu banyak koin emas bahkan jika mereka mengosongkan kantong mereka. Terlebih lagi, pemuda di depannya tidak terlihat membawa uang sepeser pun. Pria, singkirkan bocah nakal itu. Jangan biarkan dia berdiri di sini dan bicara omong kosong untuk memengaruhi bisnisku. 2 pengawal muncul dari belakang pemilik. Mereka mendekati bocah itu dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Kedua pengawal itu adalah prajurit tingkat perunggu. Sebelum telapak tangan mereka yang kuat bisa menyentuh tubuh pemuda itu, mereka terpental oleh kekuatan tak terlihat. Mereka mundur 2 langkah dan duduk di tanah, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Sebagai prajurit tingkat perunggu, mereka dianggap di atas rata-rata di kota obor. Namun, mereka bukan tandingan pemuda di depan mereka. Pemuda itu setidaknya adalah elit tingkat perak, tetapi dia hanya tampak berusia sedikit di atas 10 tahun. Bakat seperti itu terlalu mengejutkan. Bos, saya memasang taruhan dengan tulus, tetapi Anda mengirim orang-orang Anda untuk menyerang saya. Apakah menurut Anda 1 juta koin emas terlalu banyak? Kalau begitu, saya akan bertaruh lebih sedikit dari itu. Bagaimana dengan 100.000 koin emas? Pemuda itu memperlihatkan sedikit aura tempur di tubuhnya. Setelah mengalahkan kedua pria kuat itu, pemuda itu dengan tenang mengibaskan debu dari tubuhnya. Baiklah, jika kau bisa menunjukkan 10.000 koin emas itu, maka kau hebat, si bos mencibir.
Dia sudah memastikan bahwa pemuda itu ada di sana untuk membuat masalah. Kalau tidak, mengapa dia melukai bawahannya dan bertaruh pada kota bulan hitam untuk menang? Siapa yang tidak tahu bahwa Komandan Elvira pasti akan memenangkan duel? Dia berdebat apakah akan memanggil para penjaga dan mengusir pemuda itu ketika dia melihatnya memutar cincin di jarinya. Dia melantunkan dengan keyakinan, aku ingin membuat permintaan. Aku membuat 1 juta koin emas. Harganya adalah menghabiskan sumber daya senilai 500.000 koin emas di kota bulan hitam. Begitu suaranya menghilang, sebuah lubang hitam besar muncul di atas kepala pemuda itu. Banyak koin emas jatuh dari langit dengan suara yang dapat didengar ketika jatuh di jalan atau tubuh orang-orang. Koin-koin itu hampir sepenuhnya menutupi tanah. Apakah uang benar-benar jatuh dari langit? Berapa biaya untuk menutupi seluruh jalan? Orang-orang di sekitar arena melingkar mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit dan menemukan bahwa koin-koin emas telah memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka. Mereka mendesah terbuka. Mereka lupa mengambil uang di tanah karena mereka terkejut. Lubang hitam di langit itu bertahan selama 1 menit sebelum menghilang. Ada beberapa gundukan kecil koin emas di jalan, tepatnya 1 juta. Remaja itu mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya di depan koin-koin itu. Penggabungan sistem, aktifkan. Koin-koin emas di tanah langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu menjadi patung setinggi puluhan meter dan seluruhnya terdiri dari koin-koin emas. Patung itu adalah patung orang muda itu. Pemuda itu tersenyum puas saat dia mengagumi patung penampilannya. Dia berbalik menghadap bosnya, yang wajahnya tampak ngeri. 1 juta koin emas menghabiskan terlalu banyak ruang, jadi aku memadatkannya menjadi sebuah patung. Apakah kau sekarang percaya bahwa aku dapat memiliki 1 juta koin emas? Siapa kau? Hanya beberapa menit berlalu dari kemarahan pertama karena ditipu, hingga keterkejutan karena menemukan kekuatan Watson, hingga keadaan paniknya. Itu adalah luapan emosi, dan dia merasa sedikit bingung. Itu tidak mengherankan. Siapapun yang menyaksikan seorang anak muda yang dapat melambaikan 1 juta koin emas dari langit dan langsung memadatkannya menjadi sebuah patung akan menduga bahwa mereka sedang bermimpi. Apakah kau bertanya padaku? Remaja itu mengangkat tangannya dan menunjuk dirinya sendiri. Oh, aku hampir lupa memperkenalkan diri. Namaku Watson, dan aku adalah orang dari kota bulan hitam yang akan berduel dengan Elvira nanti. Ketika Watson selesai berbicara, seluruh ruangan kembali hening. Komandan Elvira hendak terlibat dalam duel dengan seorang anak kecil. Lawannya setidaknya harus berada di tingkat emas. Apakah anak laki-laki itu adalah seorang elit tingkat emas dan bukan tingkat perak? Penduduk kota Torque selalu menganggap Elvira sebagai kebanggaan mereka dan telah berbagi legenda tentang bagaimana dia menjadi seorang pejuang tingkat emas sebelum dia berusia 30 tahun. Namun, kemunculan remaja di hadapan mereka telah menghancurkan harga diri mereka. Lebih jauh lagi, pemuda itu telah membuat patung emas. Beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah Elvira akan mampu memenangkan duel tersebut. Aku mendengarmu membuat keributan dari 2 jalan jauhnya, Watson. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara seorang wanita yang tegas terdengar di seberang jalan. Elvira mendekat perlahan, ditemani oleh beberapa ksatria obor berbaju besi merah. Beberapa ksatria mengangkat kepala mereka dengan takjub untuk menatap patung emas itu. Ekspresi Elvira kritis. Komandan Elvira, Anda telah tiba. Semua orang di ruangan itu mengangguk ketika mereka melihat Elvira. Beberapa dari mereka bahkan membungkuk dengan sopan. Anda akan tahu ketika Anda melihatnya, Nona Elvira. Saya bertaruh pada diri saya sendiri. Saat ini, peluang saya untuk menang adalah 1 dari 100. Jadi, saya bertaruh 1 juta koin emas pada diri saya sendiri. Kota obor harus membayar saya 100 juta koin emas jika saya menang. Apakah Anda ingin bergabung dengan taruhan? Saya tidak tertarik. Elvira mendengus getir menanggapi pertanyaan Watson. Dia adalah seorang ksatria jujur yang selalu membenci perjudian. Dia akan menangkap semua orang yang mendirikan sarang perjudian jika bukan karena duel yang mendekat. Tatapannya tertarik pada patung yang telah dilebur Watson saat dia melihat sekeliling. Meskipun aku tidak tertarik, jika aku menang, patung itu akan menjadi bagian tetap dari kota obor kita. Karya Watson berupa patung emas setinggi itu juga mengejutkan Elvira. Dia tidak menyangka Watson begitu kaya. Standar hidup di kota obor akan meningkat beberapa tingkat jika dia memiliki patung itu. Dia jauh lebih tenang daripada yang lain karena dia tahu Watson adalah murid Antonio.
Kekayaan itu mungkin milik Antonio. Tentu saja, jika Nona Elvira menang, aku tidak hanya akan menyerahkan patung itu, tetapi aku juga akan meninggalkan kota obor. Tetapi bagaimana jika Anda kalah, Nona Elvira? Watson bertanya, dengan ekspresi senang di wajahnya. Jika aku kalah, aku akan menanggalkan pakaianku dan berlari mengelilingi arena. Hentikan omong kosong ini dan mulai duel. Elvira langsung berjalan menuju arena bundar setelah mengatakan itu. Dia tidak sabar untuk menyingkirkan Watson. Dia hanya menyebutkan hukumannya dengan santai, jadi dia tidak menyangka akan kalah. Watson mengangkat bahu dan mengikuti Elvira ke dalam arena. Waktu berlalu begitu cepat, dan hampir 20 menit telah berlalu. Watson dan Elvira berjarak lebih dari 10 meter di atas panggung berbatu. Deretan kursi disusun dalam pola melingkar di sekeliling mereka. Orang-orang memenuhi kursi sambil berteriak sekeras-kerasnya. Kalahkan bocah sombong itu, Kapten Elvira. Dia berani membuat patung dirinya sendiri. Dia jelas-jelas meremehkan kita. Komandan akan menang. Hampir tidak ada yang bersorak untuk Watson. Tatapan panas penduduk semuanya terfokus pada Elvira. Mereka melihat keluar dari kursi di arena dan melihat patung Watson yang menjulang tinggi di luar. Itu membuat semua orang di Torktown merasa tidak senang. Pertarungan belum dimulai, tetapi lawan mereka telah membangun patung raksasa di luar. Apakah mereka pikir mereka pasti akan menang? Elvira juga melirik patung di luar arena. Ia beralasan bahwa jika ia mengalahkan Watson, ia tidak hanya harus meninggalkan patung emas itu di sana, tetapi ia juga harus meminta seseorang untuk mengubah penampilan patung itu menjadi miliknya. Lubin menuntun Antonio, Sylvan, Andre, dan Grant ke arena sementara ia memikirkannya. Mereka berjalan ke depan panggung tontonan. Lubin memegang kotak ajaib yang dapat digunakan untuk memperbesar suara. Ia menggunakan pipa-pipa kotak yang berkelok-kelok untuk berbicara dengan keras. Saya Lubin. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena telah datang untuk melihat duel antara Tuan Muda Termuda Kota Blackmoon dan Kepala Ksatria Obor. Menurut aturan duel, satu pihak harus mengakui kekalahan atau kehilangan kemampuan untuk bertarung. Ini adalah pertarungan antara dua kota, sekaligus pertempuran antara individu. Oleh karena itu, saya berharap kedua belah pihak tidak akan menyakiti orang lain dengan sengaja. Itu saja yang harus saya katakan. Selanjutnya, saya ingin mengundang kawan perbatasan dan astrolog raja untuk menyampaikan beberapa patah kata. Lubin mengalihkan fokusnya kedua pria penting di sampingnya. Seluruh perhatian penonton tertuju pada Sylvan dan Antonio. Sudah lama sejak Sylvan, apalagi Antonio, mengunjungi Torktown, tetapi mereka beruntung bisa melihat penyihir terbaik di kerajaan itu. Meskipun lebih dari separuh penonton datang untuk menonton Elvira, Antonio memiliki banyak penggemar. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Selain itu, jika Anda terus berbicara sebelum pertandingan, orang-orang akan membenci Anda. Biarkan mereka berdua memutuskan pemenangnya, kata Antonio sambil tersenyum. Sylvan, yang berada di sampingnya, juga mengangguk. Saya setuju dengan kata-kata guru. Baiklah, saya akan mengumumkan dimulainya duel. Suara Lubin ditransmisikan melalui pengeras suara ke seluruh arena. Di atas panggung, Elvira segera bertindak setelah mendengarnya. Dia menarik pisau kecil dari pinggangnya dan menyerang Watson. Selama proses itu, sayap-sayap api muncul di punggungnya sebelum berubah menjadi sisik-sisik naga yang cemerlang di tubuhnya. Dia membuka mulutnya. Alih-alih berbicara dalam bahasa manusia, dia berbicara dengan raungan naga. Teknik pertempuran tingkat emas, Flame Dragon Discent. Udara di bawah seluruh arena telah memanas, dan beberapa penduduk di dekatnya meneteskan keringat di dahi mereka. Watson, yang berada di tengah-tengah serangan itu, berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar. Seluruh tubuh Elvira dilalap api, dan tanah di bawah kakinya telah berubah menjadi hitam. Dia telah berubah menjadi naga api sepanjang 10 meter dan menyerangnya seolah-olah dia ingin melahapnya. Watson membuka mulutnya dan meniup udara di depannya dengan lembut saat ia menghadapi serangan mengerikan itu. Api yang memenuhi langit memudar dengan desiran sebelum menampakkan tubuh Elvira. Ia setengah berlutut di tanah dengan wajah pucat, dan pedang tipis di tangannya tersangga di tanah. Ia tampak berada di bawah tekanan berat, tubuhnya tertekuk membentuk busur yang tampak seperti akan patah. Elvira, yang tertegun, mengangkat kepalanya dengan bingung. Bagaimana mungkin? Watson telah memecahkan teknik bertarung tingkat emas terkuatnya dalam satu gerakan,
dan ia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Apa yang terjadi? Bagaimana Komandan Elvira jatuh? Apakah kalian semua melihatnya? Orang-orang kota obor di tribun semua melihat ke bawah pada diskusi itu, sedikit bingung. Mereka hanya menyaksikan Elvira menggunakan teknik pertempuran tingkat emas yang kuat untuk berubah menjadi naga api, meninggalkan bekas hitam hangus di arena. Bahkan udara pun terbakar. Mereka masih khawatir tentang pemuda itu, yang tampak berusia sedikit lebih dari 10 tahun. Apakah dia akan menjadi abu akibat serangan seperti itu? Namun, situasinya terbalik hanya dalam sekejap. Watson tidak terluka. Sebaliknya, Elvira berlutut di tanah. Tuan Sylvan dan Antonio, apa yang terjadi? Lubin, yang berada di depan platform tontonan, juga tidak mengerti apa yang telah terjadi. Jadi, dia dengan hati-hati bertanya kepada dua elit di sampingnya. Keduanya adalah penyihir teratas di kerajaan. Mereka pasti tahu apa yang telah dilakukan Watson. Sylvan, apakah kamu tahu? Antonio tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia bertanya kepada Sylvan. Sylvan menatap lapangan dengan ekspresi serius. Dia terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Kurasa aku mengerti. Aku tidak menyangka Watson akan memasuki dunia seperti itu. Kurasa dialah satu-satunya orang di dunia itu yang bisa menggabungkan Strictly Enforced Words dan Law of Domain. Bahkan jika aku berdiri di panggung sekarang, aku khawatir aku tidak akan sebanding dengannya." Di mata orang biasa, Watson hanya mengembuskan napas. Namun, Sylvan bisa menganalisis tindakan Watson dari gerakannya yang halus. Watson telah membuka mulutnya dan menggunakan Strictly Enforced Words untuk menggerakkan elemen api di dunia. Kemudian, setelah Elvira mendekatinya, dia menggunakan Law of Domain untuk menekan elemen api. Strictly Enforced Words dapat mengaktifkan elemen dunia, sementara Law of Domain dapat mengubah dirinya menjadi elemen dan menekan musuh dalam jarak tertentu. Kedua kemampuan tingkat platinum khusus itu digabungkan untuk membentuk efek yang lebih unik. Sylvan, kau mungkin bisa mencapai tingkat berlian di masa depan jika kau bisa memahami itu. Antonio mengangguk. Kemudian, dia berbalik ke arah arena. Dia membelai janggutnya yang tidak ada dan memperlihatkan senyum puas. Watson memang muridku yang paling berbakat. Sepertinya tidak ada ketegangan dalam kompetisi itu. Lord Sylvan dan Antonio, apa yang kalian bicarakan? Hukum dan wilayah apa? Mengapa aku tidak bisa mengerti apapun? Lubin bingung saat mendengarkan percakapan mereka, terutama saat dia samar-samar mendengar Sylvan mengakui bahwa dia bukan tandingan Watson. Dia takut dia salah dengar. Sylvan adalah penyihir terkuat di kerajaan, dan dia bukan tandingan anak muda. Bagaimana itu bisa terjadi? Sementara dia bingung, wali kota Fairy Town, Andre, yang diam sepanjang waktu, berkata dengan samar, "Sudah diduga kalau kau tidak mengerti. Itu karena hukum domain dan kata-kata yang ditegakkan secara ketat adalah simbol elit tingkat platinum. Yang pertama mewakili prajurit tingkat platinum, sedangkan yang terakhir hanya dapat dipahami oleh penyihir tingkat platinum. Sejauh yang aku tahu, Watson adalah satu-satunya di seluruh kerajaan yang dapat memahami kedua kemampuan itu secara bersamaan. Tidak banyak prajurit tingkat platinum di kerajaan itu. Mereka yang bisa mencapai level itu akan berlatih aura tempur atau sihir. Sangat sedikit yang akan berlatih keduanya karena ada batas energi seseorang. Andre tahu banyak karena dia adalah seorang prajurit di puncak tingkat emas, dan dia tidak jauh dari tingkat platinum. Itu juga sebabnya dia merasa bahwa Watson adalah monster yang lengkap. Wali kota Andre, apakah maksudmu Watson adalah seorang prajurit tingkat platinum? Lubin merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Dia bertukar pandang dengan Geran, yang juga terdiam, dan dia melihat keterkejutan di mata yang lain. Sebelumnya, Watson telah menciptakan terowongan sihir yang mengarah langsung ke kota obor. Mereka tahu bahwa kekuatan Watson tidak biasa, tetapi mereka mengira itu semua berkat cincin di jarinya. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda berusia 10 tahun akan menjadi elit tingkat platinum? Jika Lubin tahu itu sebelumnya, dia tidak akan menyetujui duel antara Elvira dan Watson. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menarik kembali kata-katanya. Suara pemberitahuan sistem bergema di telinga Watson saat dia berkompetisi. "Selamat, Master, karena berhasil menggabungkan hukum domain dan kata-kata yang ditegakkan secara ketat. Anda telah memperoleh kemampuan unik tingkat berlian, segel absolut, yang dapat menyegel sihir dan aura tempur di dalam tubuh musuh. Saat digunakan melawan musuh yang lebih kuat, efeknya akan melemah,
dan area dampak akan dibatasi hingga radius 100 meter. Dia telah menggunakan sistem untuk menggabungkan kemampuan itu sebelum dimulainya kompetisi. Karena ia akan memperoleh kemampuan unik setelah naik ke tingkat platinum, apakah ia dapat menggabungkan kedua kemampuan khusus itu juga? Dengan pertanyaan seperti itu dalam benaknya, ia mencobanya. Jawabannya adalah ya. Segel absolut adalah kemampuan yang hanya dapat dikuasai oleh elit tingkat berlian. Itu memungkinkannya untuk menjadi tak terkalahkan di hadapan orang-orang yang lebih lemah darinya. Lebih jauh lagi, ia tidak takut diserang dari segala sisi. Satu-satunya kekurangannya adalah efeknya akan melemah ketika digunakan pada orang-orang dengan level yang lebih tinggi. Namun, Elvira tidak termasuk dalam kategori itu. Pada saat itu, dia menatap Elvira yang berwajah pucat, yang setengah berlutut di tanah dan tidak dapat bernapas dengan benar. Kemudian, Watson berkata dengan sopan, "Nona Elvira, perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Tidak perlu melanjutkan duel ini. Anda harus mengakui kekalahan." Dia sebelumnya mendengar seorang penjaga setengah baya menjelaskan kehidupan Elvira di luar arena. Dia juga memiliki gelar kehormatan, Ratu Api yang tak terkalahkan. Itu membuatnya percaya bahwa dia sangat kuat. Hasilnya, dia telah menggabungkan dua kemampuan tingkat platinum sebelum turnamen. Elvira ternyata sangat berbeda dari yang dia duga. Dia mampu menyegel aura tempurnya dengan cepat. "Apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa aku tidak bisa menggunakan aura tempurku?" Elvira mengerutkan bibirnya, yang telah benar-benar kehilangan warnanya. Wajahnya yang cantik tidak lagi sekuat sebelumnya, dan dipenuhi dengan ketakutan. Dia bisa mengerti Watson, mengalahkannya setelah 300 ronde, tetapi dia tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Aura tempurnya membeku di tubuhnya, dan dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa menggunakan teknik tempur hebat yang sebelumnya berhasil untuknya. Dia merasa marah dan tidak senang setelah kalah dengan cara itu. "Aku hanya menggunakan kemampuan unik untuk menyegel aura tempur di tubuhmu. Kamu mungkin memahaminya sebagai semacam sihir." Watson menjelaskan semuanya dengan saksama. Elvira tidak ingin terus mendengarkannya. Dia berteriak dan melompat dari tanah saat dia berbicara. Dia memukulkan tangan kanannya ke pangkal hidungnya. Elvira tidak perlu menggunakan aura tempurnya untuk serangan itu. Dia sepenuhnya mengandalkan keterampilan yang telah diasahnya selama bertahun-tahun sebagai seorang pemimpin. Gerakannya cepat dan lincah, seperti macan tutul. Sayangnya, itu tidak berguna. Sebuah jari yang halus menghentikan tinjunya agar tidak mendarat di wajah Watson. "Nona Elvira, serangan diam-diam bukanlah kebiasaan yang baik," kata Watson sambil memblokir pukulan Elvira dengan satu jari dan mengintip ke matanya yang marah dan indah dari jarak dekat. Dia menjentikkan jarinya begitu kata-katanya memudar, dan tubuh Elvira terpental mundur seperti batu. Benturan kuat menembus lapangan kompetisi, meninggalkan jurang dalam yang menyebar ke tribun yang jauh. Tubuh Elvira menabrak dinding granit di bawah tribun, menyebabkannya retak. Tubuhnya tenggelam dalam ke dalamnya saat kerikil dan debu beterbangan. Orang-orang di tribun berdiri, diiringi teriakan wanita dan kutukan marah pria. "Ark, Komandan Elvira kalah. Bahkan temboknya hancur. Apakah dia baik-baik saja? Bagaimana dia bisa kalah? Aku bertaruh uangku padanya. Aku bertaruh 10 koin emas padanya. Dia tidak mungkin bersikap mudah padanya, kan?" Mereka tidak percaya Watson telah mengirim Elvira terbang sejauh itu. Ia tampak seperti anak kecil yang tidak berdaya. Bagaimana ia bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa? Lebih jauh lagi, Elvira telah menunjukkan kemampuan bertarungnya yang hebat, tetapi ia bahkan belum menyentuh Watson. Api di tubuhnya telah padam dengan sendirinya. Yang lain khawatir jika Elvira telah mengambil bagian dalam pertandingan palsu. "Lawanku telah kehilangan kemampuan bertarung. Ini kemenanganku." Watson tidak peduli dengan diskusi di sekitarnya. Ia menarik jarinya dan menatap Lubin. Aura bertarungnya membantu suaranya terdengar jauh dan luas. Lubin menatap Elvira dengan khawatir sebelum ia mengangkat pengeras suara. "Saya umumkan bahwa pertandingannya adalah..." Tunggu sebentar. Sebelum ia dapat menyelesaikan pengumumannya, Elvira memanjat keluar dari tumpukan batu. Baju zirah merah menyala di tubuhnya usang dan tertutup debu. Ada luka di dahinya, dan darah mengalir di wajahnya yang pucat. Ia tampak sangat menderita. "Saya belum kalah." Perbincangan para penonton itu tidak sampai ke telinga Watson, tetapi sampai ke telinganya. Ia melihat sekelilingnya. Ia menyadari bahwa mata yang biasanya menatapnya dengan rasa iri telah berubah curiga. Hatinya sakit karenanya.
Banyak dari orang-orang itu berspekulasi tentangnya dengan jahat. Beberapa dari mereka berkata, Elvira mungkin telah berkolusi dengan bocah nakal dari kota bulan hitam itu dan sengaja kalah sehingga ia dapat dibayar 1:100. Bocah nakal itu hanya bertaruh bahwa ia akan menang. Mungkin ia mengaturnya. Pemimpin kita telah jatuh. Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya merasa semakin dirugikan. Bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal-hal itu. Ia harus mengalahkan Watson untuk membuktikan kemampuannya. Elvira menarik napas dalam-dalam dan melirik anak-anak muda di atas panggung. Watson, kau curang. Aku tidak dapat melepaskan aura tempurku karena aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan. Tetapi kau dapat menggunakan kemampuanmu dengan bebas. Ini bukan pertarungan yang adil. Dicurangi. Ketika semua orang di ruangan itu mendengar itu, mereka semua saling memandang dengan tidak percaya. Seseorang berani berbuat curang saat Antonio dan Sylvan ada di sana. Mereka tampak lega. Ya, seseorang pasti berbuat curang. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang anak kecil mengalahkan Elvira? Apa, jadi kota bulan hitam? Tidak heran dia bisa mengalahkan Elvira. Anak kecil itu tidak akan menang jika dia tidak berbuat curang. Aku tidak khawatir tentang apapun. Penonton yang telah bangkit dari kursi duduk dengan seringai puas di wajah mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Watson dan mulai mengutuknya. Orang asing benar-benar menjijikkan. Kembalilah ke kota bulan hitammu, kota obor tidak menyambutmu. Orang-orang juga melemparkan botol anggur kosong dan buah busuk ke Watson. Situasinya menjadi sedikit tidak terkendali.